Keraton Kartasura adalah bekas keraton dan ibu kota Kesultanan Mataram pada tahun-tahun 1680 sampai tahun 1745, setelah Keraton Pleret. Keraton ini didirikan oleh Amangkurat II pada tahun 1680, karena Keraton Pleret saat itu telah diduduki Pangeran Puger yang ditugasi mempertahankan Pleret oleh Amangkurat I ketika terjadi pemberontakan Trunajaya. Pangeran Puger akhirnya dapat dibujuk untuk bergabung ke Kartasura dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Bekas Keraton Kartasura sekarang terletak di wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo, di daerah yang kini disebut Kecamatan Kartasura. Peninggalan yang masih tersisa dari Keraton Kartasura hingga saat ini adalah sebagian dinding cepuri, baluarti, taman keraton atau gunung kunci, gedong piring, gedong obat, dalam pangeran, dan toponim yang merupakan komponen kota Kartasura di masa lalu. Beberapa toponim tersebut antara lain kemasan atau pengrajin emas, gerjen atau tukang jahit, sayangan yaitu kerajinan tembaga, kunden atau kerajinan gerabah, pandean atau tukang besi, jagalan yaitu tukang jagal hewan, ngabean atau pangeran ngabehi, singapuran atau pangeran Singapura, Mangkubumen atau Pangeran Mangkubumi, Purbayan atau Pangeran Purbaya. Nama Kartasura diambil dari bahasa Jawa kuno. Karta artinya makmur atau dalam bahasa Sanskerta, karta berarti suatu pencapaian dan sura yang berarti berani. Dengan demikian nama Kartasura yang dimaksud berarti sebuah kota yang berani berjuang untuk kemakmuran suatu bangsa. Akibat pemberontakan Trunajaya, maka Amangkurat I beserta keluarganya mengungsi ke arah barat termasuk putranya yaitu Raden Mas Rahmat. Dalam pengungsiannya, ia mengangkat kembali Raden Mas Rahmat sebagai Adipati Anom atau putra mahkota yang sebelumnya hak putra mahkota telah diberikan kepada Pangeran Puger. Amangkurat I beserta keluarga dan para pengikutnya sudah berada di daerah Banyumas. Dalam kondisi yang serba sulit, Amangkurat I jatuh sakit hingga akhirnya wafat. Sesuai wasiatnya sebelum meninggal, Amangkurat I dimakamkan di dekat gurunya di Tegalarum. Sementara itu Raden Mas Rahmat menyatakan diri sebagai Susuhunan Mataram menggantikan Amangkurat I, dia bergelar Amangkurat II. Seluruh kekuatan yang masih setia segera dikumpulkan dan dipusatkan di Tegal. Mereka bersepakat merebut kembali tahta Jawa. Untuk mewujudkan tujuannya, Amangkurat II meminta bantuan kekuatan tempur kepada VOC di Batavia. Pada tahun 1678 Amangkurat II mengerahkan pasukannya menyerang Trunajaya di Kediri. Pasukan pemberontak kewalahan menghadapi Mataram yang dibantu serdadu VOC. Setelah melalui pertempuran tersebut, Trunajaya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kekuasaan Mataram berhasil dipulihkan oleh Amangkurat II. Usai menumpas Trunajaya, Amangkurat II menarik pasukannya menuju Semarang, kemudian ia memerintahkan kepada Patih Nerangkusuma agar membuka hutan Wanakerta yang akan dibangun menjadi keraton baru. Pangeran Puger yang semula ditugaskan oleh Amangkurat I untuk mempertahankan Pleret setelah berakhirnya pemberontakan Trunajaya. Ia mengangkat diri sebagai Susuhunan ing Ngalaga yang berkedudukan di Pleret. Amangkurat II mulanya merupakan raja tanpa istana karena keraton Pleret telah diduduki adiknya, Pangeran Puger yang mengangkat diri sebagai Sunan Ngalaga. Amangkurat II kemudian membujuk Sunan Ngalaga supaya bergabung dengannya tetapi panggilan tersebut ditolak. Penolakan tersebut menimbulkan perang saudara. Akhirnya, pada tanggal 28 November tahun 1681 Sunan Ngalaga menyerah kepada Jacob Cooper, perwira VOC yang membantu Amangkurat II. Sunan Ngalaga pun kembali bergelar sebagai pangeran dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Pada hari Rebo Pon, tanggal 27 Ruah, tahun Alif 1603, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 1680 Masehi, Amangkurat II secara resmi menempati Keraton Kartasura dan memindahkan pusat pemerintahannya di sana.
Peristiwa geger Pacinan dan perubahan sikap Pakubuwana II terhadap para pemberontak Tionghoa yang mengakibatkan kemarahan para pemberontak menjadi awal dari kehancuran Keraton Kartasura. Kekuatan pasukan pemberontak yang kuat berhasil mengalahkan pertahanan pasukan Kartasura di Boyolali, Teras, Mojosongo, dan Ngasem. Serangan ini membuat Van Hohendorf memberikan saran kepada Pakubuwana II agar menyelamatkan diri, tetapi Tumenggung Wirajaya dan Citrasoma memohon agar Pakubuwana II menunggu apakah pasukan Kartasura dapat meredam serangan para pemberontak. Pada akhirnya para pemberontak menyerbu Keraton Kartasura. Susuhunan dan Van Hohendorf dan para pengikutnya melarikan diri. Seusai penyerbuan, para pemberontak mulai merampas dan menjarah emas, karungan uang, dan barang-barang berharga lainnya. Selain melakukan penjarahan, para pemberontak juga membakar perkampungan di sekitar keraton. Kekosongan kursi raja karena Susuhunan yang melarikan diri diisi oleh Sunan Kuning yang kekuasaannya juga didukung oleh orang-orang Tionghoa. Demikian sejarah singkat tentang berdiri dan hancurnya Keraton Kartasura. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.